Pernah nggak lo ngerasain momen sakral di tanggal 25? Notifikasi dari bank masuknya merdu sekali, menandakan gaji UMR lo terhormat akhirnya tiba. Hidup terasa lebih indah, masa depan cerah, dan lo merasa jadi raja dunia. Lo langsung buka aplikasi pinjol, pinjam uang, atau bahkan lu bakal pesen makanan yang agak mahal. Mungkin check out satu barang dari keranjang belanja online. Lalu seminggu kemudian, entah bagaimana ceritanya, lu sudah kembali makan Indomie di akhir pekan. Sambil bertanya, ini duit larinya kemana ya? Gaji kita itu seringkali seperti tamu agung atau pejabat yang lagi kunjungan kerja. Datangnya disambut meriah, tahu-tahu udah pamit pulang aja. Lo merasa nggak beli apa-apa yang mahal, nggak foya-foya, nggak beli tas, tapi kenapa duit selalu habis? Jawabannya kawan, bukan karena ada tuyul di rumah lo. Musuh lo lebih canggih dari itu. Dia bukan satu, tapi ribuan. Mereka adalah komplotan penjahat paling licik. Nama geng mereka perampok recehan. Komplotan ini nggak pernah merampok lo dengan todongan pistol. Mereka tidak mengambil gepokan uang dari brankasmu. Mereka hanya mencopet goceng-goceng dari kantong belakangmu saat kamu lengah. Saat perampokan mungkin tidak terasa, dan itulah yang dia lakukan. Tapi bayangkan jika kamu dirampok 30 kali sehari oleh anggota geng yang berbeda. Perampok recehan ini membunuh lo secara perlahan. Dan di video ini kita akan jadi detektif. Kita akan berburu dan membongkar semua anggota komplotan ini. Bab pertama, anatomi kelompokan perampok recehan. Biar jelas, kelompok ini bukan yang nyuri iPhone terbaru. Itu kejahatan kelas kakap, urusannya sama polisi ya. Perampok recehan ini adalah penjahat kelas teri, tapi jumlahnya sangat banyak. Dia adalah secangkir kopi seharga 25.000 yang lo beli setiap pagi. Dia adalah biaya langganan platform streaming yang jumlahnya ada 5 biji, tapi yang lo tonton cuma satu. Dia adalah ongkos parkir liar 2.000 yang katanya nggak akan bikin lo miskin. Dia adalah biaya admin transfer antar bank yang lo remehkan. Operasi mereka lebih senyap dari hacker yang retas data pemerintah. Mereka bekerja dalam diam, tidak terdeteksi, dan tidak tampak. Dia ini master ilusi. Lo dibikin merasa aman karena pengeluaran kelihatan kecil. Padahal sebenarnya mereka lagi ngajarin lo buat jatuh miskin. Bab selanjutnya yaitu kenali 4 anggota inti geng perampok recehan. Untuk bisa melawan sebuah geng, lo harus kenali dulu para petingginya. Komplotan perampok recehan ini mempunyai 4 anggota. Anggota pertama, si copet cuma goceng. Ini adalah anggota lapangan yang jumlahnya paling banyak. Dia muncul siap lo di kasir Indomaret. Wujudnya bisa berupa teh botol dingin, sebungkus keripik, atau permen. Dia selalu berisik, udah ambil aja, cuma goceng kok. Masalahnya cuma goceng ini kalau terjadi 30 kali dalam sebulan jumlahnya udah 150.000. Duit segitu bisa buat bayar tagihan internet. Si copet ini membunuhmu dengan ribuan luka sayatan kecil. Anggota kedua yaitu si begal langganan gaib. Ini anggota yang paling modern.
Dia nggak pernah perlu ketemu lo, dia membegal lo setiap bulan lewat sistem auto debit di rekeningmu. Wujudnya berupa langganan Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, dan langganan lainnya. Lo biarin aja duit lo ditarik otomatis tiap bulan sambil meyakinkan diri sendiri, nggak apa-apa. Padahal suatu saat nanti itu nggak pernah datang dan gabut lo diisi dengan nonton video. Coba deh cek mutasi rekening lo. Jangan-jangan ada begal yang masih rutin narikin setoran dari lo setiap bulan tanpa lo sadari. Anggota geng yang satu ini nggak muncul secara fisik. Ini anggota yang ketiga. Dia lebih canggih. Dia menggunakan ilmu hipnotis. Semua orang lagi musim minum kopi, lo jadi pengen nyoba. Semua orang nonton konser, lo nyoba. Lo ikut antri 2 jam, si hipnotis ini berbisik, kalau nggak ikut nanti lo nggak update. Lo nggak benar-benar butuh barangnya, tapi pengen ngerasain. Nah, ini adalah orang yang selalu FOMO. Anggota keempat, si preman gengsi dan validasi. Ini adalah bos dari geng ini. Ukurannya paling besar dan kerusakannya paling parah. Dia yang maksa lo buat nongkrong di kafe. Padahal lo tahu kopi di warung sebelah itu lebih enak dan harganya 1/5. Dia nyuruh lo ganti HP baru. Padahal yang lama masih berfungsi sempurna. Cuma karena nggak enak sama teman-teman di kantor, si preman ini memalak dan rasa percaya dirimu akan mengubah dengan sendirinya. Itulah alasan utama kenapa banyak orang kelihatan kaya tapi sebenarnya sekarat. Bab 3 yaitu jurus membasmi komplotan perampok. Oke, setelah tahu para pelaku yang sering mengambil uang kita, ini bukan soal jadi pelit ya untuk mengelola uang, tapi soal jadi cerdas dan waspada. Jurus pertama, jadi intel buat diri sendiri. Metode KPK selama 1 bulan penuh, anggap lo jadi penyidik KPK ya. Lakukan operasi tangkap pikiran, catat semua pengeluaran tanpa terkecuali. Walaupun beli permen Rp1.000 ya. Transfer duit, catat. Gunakan aplikasi pencatatan keuangan atau buku catatan yang biasa lo pakai. Jangan ada Rp1 pun yang lolos dari auditmu. Ini adalah langkah pertama dan paling penting, mengidentifikasi para pelaku di lapangan. Jurus kedua yaitu bangun benteng pertahanan anggaran. Setelah tahu di mana saja para perampok itu beraksi, saatnya membangun benteng. Caranya dengan sistem anggaran gaya amplop hajatan. Begitu gajian langsung masukkan uang ke pos-pos pertahanan. Entah pakai amplop beneran atau lebih gampang pakai fitur kantong atau saku di aplikasi bank digital. Para perampok yang sudah mencuri uang kita bisa masuk di bulan-bulan berikutnya. Tapi jurus ketiga yaitu ritual interogasi 3 hari. Ini jurus buat melawan si hipnotis, FOMO, dan si preman gengsi. Setiap kali ada godaan, maka kalian harus memikirkan kegunaan barang tersebut. Kalau misalkan enggak berguna, jangan sampai lo kepincut ya. Ingat, kebebasan memilih inilah hanya kekayaan yang sesungguhnya. Dan kebebasan itu tidak akan pernah lo dapetin kalau gerbang finansial masih terus-terusan bobol. Jadi berhenti cari cara menambah penghasilan kalau benteng lo masih dibobol di mana-mana. Perkuat dulu benteng kalian dan semoga kalian bisa financial freedom. Bye bye teman-teman.